Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya habis sholat, udah habis wudhu ya. Sentuhan sama istri batal apa nggak Ustaz? Nabi setiap wudhu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudhu mau sholat cium istrinya. Tapi kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab apa? Aku jadi bingung Ustaz, gimana tuh Ustaz? Nggak usah bingung, contohkan saja Nabi. Nabi mau sholat, Nabi itu kan orangnya romantis kan. Romantis kan. Aisyah, jadi dia mau sholat, ya biasalah suami istri mungkin dihalangi sama Aisyah, dicium langsung pergi jadi imam. Allahu Akbar. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Dan sanak kesedunya dalam video itu kita akan membahas soal bersentuhan kulit dengan istri atau bini apakah membatalkan wudhu. Para ulama mazhab berbeda pendapat terkait hukum sentuhan usai wudhu tersebut. Bersentuhan dengan bini apakah membatalkan wudhu? Bagi suami, acok muncul pertanyaan di tengah masa kayak gitu. Mungkin bagi kita sendiri itu sangat meragukan sentuhan suami istri itu apakah membatalkan wudhu. Imam Syafi'i menghukumi sentuhan suami istri batal secara mutlak. Artinya ketika suami atau bini bersentuhan maka wudhunya batal dan harus mengulang kembali doa wudhu. Para ulama fikih dari mazhab Syafi'i memandang bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan manusia dan bukan mahramnya tapi membatalkan wudhu jika sentuhan itu tidak dihalangi oleh apapun seperti kain atau karet atau lain. Artinya kulit langsung bersentuhan dengan kulit. Secara harfiah surah Al-Maidah ayat 6 nama bunyi, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Ayat tersebut menyatukan bahasa menyentuh padusi menyebabkan batalnya wudhu sehingga diperintahkan untuk mencari air untuk wudhu kembali atau bertayamum. Akan tetapi ayat tersebut tidak merincikan lebih jauh mengenai padusi mana nanti yang jika disentuh menjadikan wudhu seseorang menjadi batal, padusinan menjadi mahramnya atau bukan, padusinan Allah balik atau alun siapa nan jika menyentuh padusi bisa membatalkan wudhu. Hal itu membuat para ulama menarik kesimpulan nambah beda dari ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 tersebut. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi cenderung memaknai kalimat lamastus musnisa dengan makna majazi yang yakni jima atau hubungan suami istri. Dalam mazhab Hanafi salah satu riwayat dari Imam Ahmad sentuhan kulit antara laki-laki dan berusia dan mahram termasuk bini indahlah membatalkan wudhu secara mutlak walaupun sentuhan itu dilakukan dengan syahwat. Sebab yang menjadi patokan batalnya wudhu dalam hal itu adalah terjadinya jima. Maka sentuhan yang tidak sampai pada taraf hubungan seksual tidak membatalkan wudhu. Marilah kita dengarkan keterangan dan penjelasan dari dua ustaz yang berbeda, yaitu pertama Habib Muhammad, yang kedua dari Ustaz Khalid Pasalamah. Mari kita dengarkan Usana dan kita simak. Silakan Usana menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd.
Banyak sekali yang bertanya, ya, khususnya dari masyarakat umum di Nusantara ini, mereka heran, atau bukan heran, tapi banyak yang nggak tahu. Mereka kalau mau ke masjid habis wudhu, istrinya salaman, pergi ke masjid sholat berjamaah, nggak wudhu lagi. Atau mereka misal mau baca Al-Quran, habis sholat salaman dengan istrinya, kemudian pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Padahal bersentuhan dengan istri itu hukumnya adalah membatalkan wudhu, termasuk yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu ada 4. Di antaranya adalah iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati, bersentuhannya dua kulit, ya, dua kulit dari laki-laki dan perempuan. Al-kabiraini, dua-duanya sudah dewasa, sudah mustaha taba'an, sudah disyahwati. Artinya kalau dilihat itu walaupun dia belum balik, kadang-kadang ada perempuan itu yang belum balik itu sudah bisa disyahwati, dinikmati ketika dilihat. Atau laki-laki juga begitu. Khususnya orang-orang yang luar negeri ya, di luar Nusantara itu banyak yang cepat gede gitu ya, cepat dewasa. Nah, yang memang disyahwati taba'an secara tabiat manusia, bukan orang-orang yang nggak normal ya, yang suka sama anak-anak kecil-kecil itu nggak normal berarti ya. Yang taba'an, yang memang secara tabiat manusia memang umumnya itu disyahwati sudah. Dan al-ajnabiyah ini, dua-duanya ini bukan mahram. Maknanya ajnabiyah ini dua orang yang tidak mahram. Loh, kalau suami istri itu kan lebih dari mahram, boleh sampai berhubungan. Ya, orang-orang kan bertanya begitu, kan boleh sampai berhubungan. Mahram ini bukan masalah berhubungan suami istri atau jima, bukan. Mahram ini adalah man haruma nikahuhu ala ta'bid, yang memang haram dinikahi selama-lamanya. Nah, istri kan halal dinikahi. Sedangkan bobit atau definisi dari mahram itu yang haram dinikahi selama-lamanya. Kan begitu. Jadi istri bukan termasuk. Dan kita kalau nikah tidak mungkin tidak dengan syahwat. Masa orang nikah hubungan suami istri tanpa syahwat? Enggak mungkin. Sedangkan kita sama mahram itu tanpa syahwat. Kita ke saudara perempuan ayah, kita salaman, tidak ada syahwat, nggak ada gerengnya, nggak ada setrumannya, yang begitu. Kita ke saudara perempuan ibu, salaman, walaupun rangkul-rangkulan, berpelukan, tidak ada gerengnya, nggak ada setrumannya. Kenapa? Ini hubungan darah yang kuat dan haram dinikahi ala ta'bid selama-lamanya ila yaumil qiyamah, kan begitu, sampai selama-lamanya haram dinikahi. Nah, sedangkan istri kita ini, ya kita ya syahwati, ya boleh dinikahi, berarti dia bukan mahram. Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang diharamkan adalah yang ada hubungan mahramiyah, ada hubungan mahram. Nah, hubungan mahram ini ada 3 sebabnya. Yang pertama binasabin, sebab nasab, ada hubungan nasab. Seperti tadi, misalnya saya laki-laki dengan saudara perempuan ibu saya, nah, itu mahram, walaupun beda jenis. Saya laki-laki dengan saudara perempuan ayah saya, nah ini walaupun beda jenis, tapi mahram, boleh salaman, nggak batal wudhu, jadi karena mahram. Yang kedua radha' bi radha'in, sebab susu, ada hubungan susu, misalnya saudara persusuan, gitu ya. Itu pembahasannya panjang sekali, perlu kita. Yang ketiga adalah musyawarah, karena hubungan pernikahan, ya, hubungan pernikahan. Jadi istri tidak termasuk dari 3 ini, intinya begitu, tidak termasuk daripada 3 ini. Karena kenapa kok batal dengan yang bukan mahramnya? Karena di situ ada madhinnatu al-iltizaz atau madhinnatu thawaranish syahwah. Dalam kutubul fikih, dalam kitab-kitab fikih disebutkan illahnya. Jadi sebabnya, alasannya kenapa kok batal itu karena apa? Ada madhinnah, ada sangkaan atau kemungkinan, ya, adanya syahwat nanti, pasti akan nyetrum gitu ya. Namanya orang normal kan apa? Nyetrum. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, walaupun sudah ajuz syauha, dalam kitab-kitab fikih bisa dicek, sudah tua renta, wis
sudah kok keriput semuanya. Ini tua ini sudah umurnya 150 tahun ini. Mbah-mbah si mbah perempuan ini. Tapi bukan mahram, salaman batal. Bukan mahramnya. Batal. Jadi sampai Imam Syafi'i berkata, "Kam min saqithah illa walaha laqithah." Atau kama qala. Ya, berapa banyak barang yang jatuh, banyak orang yang tidak menghiraukan. Tapi jangan salah, ada beberapa orang yang menghiraukan ini, yang yo nafsu ambil iki ono gitu ibaratnya. Yang gereng sama ini ya juga ada. Orang suka sama binatang aja ada kok. Hubungan badan sama binatang aja ada, naudzubillah, sama boneka aja ada kok. Jadi apalagi perempuan asli begitu ya. Wal'iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Intinya itu ke situ. Kenapa dalam mazhab lain kok sampai bisa berbeda pendapat? Ya. Kita fokus ke Syafi'i. Kita warga NU, kita warga Nahdliyah, ya, Nahdlatul Ulama, kita bermadzhab Syafi'i. Jadi kita fokus ke Syafi'i. Kita sebagai warga yang taat ya kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau adalah Syafi'iyul madhab, bermadhab Syafi'i, maka kita juga taat, ikut beliau. Jangan kita itu asal comot madhab lain, wes pokoknya Maliki bilang ini enak, ambil. Madhab Hanafi ini ambil. Jangan begitu. Kita harus orang yang punya prinsip, gitu ya, punya prinsip. Ikut Mbah Hasyim, ya ikut kabeh, thariqahnya ikut, organisasinya ikut, madhabnya ya ikut. Berarti dalam hal ini kita mengikuti Mbah Hasyim, berarti apa? Bersentuhan suami istri batal. Nah, apa dalilnya Imam Syafi'i? Dalam salah satu ayat di surat An-Nisa. Di sini terjadi perbedaan pendapat tuh gara-gara ayat ini. Aula mastumun nisa. Lamastumun nisa. Di sini mazhab lain itu memaknai lamastum itu jama'tum. Kalian menjima atau berhubungan badan kepada perempuan, itu baru batal. Makanya ketika memaknai lamastum itu jama'tum, jima, berarti sentuhan tidak batal. Ini mazhab lain. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i yang kita konsekuen, berprinsip untuk berpegang teguh sampai meninggal, kita derek gandolan sama Imam Syafi'i, itu beliau memaknai lamastum ay lamastum. Memang sighotnya atau wazannya itu lamasa fa'ala. Cuman maknanya di sini lamastum, fa'altum. Lamastum ay lamastum. Jadi makna lamastum di sini adalah lamastum, nyentuh. Gitu ya. Menyentuh dengan kulit, bersentuhan dengan kulit. Nah, jadi Imam Syafi'i memaknai lamastum ini lamastum. Baik. Ada lagi yang bantah begini. Loh kan ada hadis. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj. Beliau mengutip dua hal atau dua riwayat yang sering dibawakan untuk membantah bahwa persentuhan suami istri itu apa? Tidak batal. Riwayat yang pertama, ini ya, saya bacakan ya, di kitab Tuhfatul Muhtaj, buat penguat ta'bir ya, ibarah. Wa khabar kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha azwajih thumma yusalli wa la yatawadda, dhaifun. Ada satu khabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu mencium istrinya, sebagian istrinya dicium oleh Nabi, kemudian Nabi langsung ke masjid sholat tanpa berwudu. Ini riwayat yang dhaif. Sudah diteliti oleh ulama ahli hadis bahwa ini riwayat adalah dhaif. Sedangkan dhaif la yuhtajju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Ini tidak bisa jadi hujjah ini riwayat ini. Jadi Nabi nyium kemudian ke masjid, ini nggak bisa jadikan hujjah. Kenapa? Dhaif. Dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu pernah cerita, Rasul itu pernah tahajud. Kan rumahnya Nabi itu kecil. Ya, rumahnya Nabi itu ya sak kamar tok, itu mungkin sekamar kita, mungkin besar kamar kita daripada rumahnya Nabi SAW. Jadi Nabi kalau tahajud di rumah, itu ya sampingnya Siti Aisyah lagi tidur. Jadi saya gambarkan riwayatnya ya. Ini cerita Siti Aisyah. Ibarat
ini kaki Siti Aisyah, ya begini. Ini kepala Siti Aisyah. Nabi sholat begini, kiblatnya sana. Jadi Nabi menghadap kakinya Siti Aisyah. Dari kecilnya loh ya, dari kecilnya. Bukan Siti Aisyah nggak sopan. Dia piye? Gimana lagi? Orang kecil kok. Rumahnya kecil. Maka Nabi ketika mau sujud, Nabi ngangkat ngangkat apa? Kaki atau menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian ketika berdiri, Siti Aisyah kakinya selonjor lagi, sembujung lagi. Apa sembujung itu? Selonjor itu? Bahasa Indonesianya ya. Salunjur apa itulah pokoknya. Meluruskan kaki ya. Jadi begini lagi, loh. Nabi dalam keadaan sholat nyentuh istrinya. Nah, ini para ulama membahas ai bihail. Ada, jadi Siti Aisyah itu pakai selimut. Ada penghalangnya, jadi tidak langsung kulit ke kulit. Nah, ini telitinya Imam Syafi'i, telitinya para ulama. Jadi jangan langsung riwayat ambil, bisa. Ketika ada seorang tanya kepada seorang ulama, tanya hukum, kemudian ulama itu ngasih pilihan, kamu pengen jawaban dari saya atau jawaban dari Imam Syafi'i? Jawaban dari Nabi, dari hadis Nabi atau Imam Syafi'i? Dijawab, saya kepingin dari Imam Syafi'i. Loh, ini langsung dari Nabi loh ini. Hadisnya Nabi. Ya, saya lebih percaya pemahaman Imam Syafi'i ke hadis dan Quran daripada kamu ke hadis Quran langsung. Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang tidak mau bermadhab, loh, itu pintar mana sama Imam Syafi'i? Kok kamu bisa langsung memahami Quran hadis? Jarak kamu sama Rasulullah itu berapa ribu tahun sudah, 1000 lebih tahun. Imam Syafi'i langsung dekat jaraknya, sanadnya ke Nabi SAW. Jadi jangan lebih minteri daripada imam madhab. Nah, inilah telitinya imam madhab. Jadi intinya, ya wahai warga NU semuanya atau mustami'in mustami'at ya yang mendengarkan Swahibul YouTube ini semuanya, bahwa bersentuhan suami istri tanpa penghalang ya itu adalah yang kudul wudu, membatalkan wudu menurut pendapat yang kuat yang harus kita pegangi sampai kita meninggal ya. Jadi seperti itu alasan kenapa bersentuhan suami istri itu membatalkan wudu. Hati-hati jangan sampai sholat kita nggak sah karena wudu kita nggak sah ya. Perbaiki ibadah kita, mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan kepada semua pendengar. Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah batalnya wudu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk di sini yang sifatnya bukan mahram abadi, seperti kasus istri misalnya. Istri itu akan menjadi mahram selama status istri. Kalau sudah cerai, lewat masa iddah bukan mahram lagi, gitu kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menganggap tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, masuk dalamnya sini adalah istri, mahram yang abadi seperti ibu, ya, tante, anak kandung, ini semua adalah mahram abadi. Ya memang sudah jelas-jelas tidak batal. Tapi kalau istri masih masuk dengan kategori semuanya umumnya dalam mazhab Syafi'iyah wanita yang asing, maka beliau mengatakan batal wudu secara mutlak begitu tersentuh syahwat atau bukan syahwat, batal semuanya. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau berpegang pada surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang masalah wudu dan mandi tayammum, au lamastumun nisa, atau kalian melames para wanita. Kata Imam Syafi'i, kalimat lamasa dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Maka berarti au lamastumun nisa menyentuh, tersentuh kulit sedikit, sengaja, enggak sengaja, batal semua wudunya. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dari kata lamas bukan yang lainnya. Maka dari itu beliau berpendapat wajib berwudu karena menyentuh wanita, artinya batal wudunya, syahwat atau tidak syahwat. Sedangkan ulama lain
Di sini kebetulan dalam masalah ini secara khusus 3 ulama yang lain yang dijadikan pegangan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah semuanya, berkata kalimat aulamastumun nisa adalah berarti jima atau sentuhan yang diikuti dengan syahwat. Kalau tidak disengaja atau tidak ada syahwat, misalnya suami istri gandengan, tidak ada syahwat, maka jumhur mengatakan tidak ada atau tidak batal wudu. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh, akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya. Seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kata beliau, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lain dan supaya buntut perselisihan ini sehabis? Jawabnya ialah tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah, ayat Al-Quran, yang ia tidak meragukannya sedikit pun lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain, sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Ya, kata beliau, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, tegas lagi jelas dari Al-Quran dan Hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang pada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih yang jelas dan nas yang gamblang. Sebab jika dilala atau acuhan artinya, ya acuan dijadikan sebagai pegangan dari dalil qat'i, pasti niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka ulama. Khusus dalam masalah ini teman-teman sekalian, jumhur ulama menemukan sebuah hadis, dan hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan akhirnya setelah Imam Ahmad datang Imam Bukhari dan Imam Bukhari menulis dalam bukunya juga tentang kasus Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sebuah statement yang akhirnya jadi pacuhan atau acuhan para jumhur ulama. Bunyinya adalah aku pernah dicium oleh Nabi SAW, kemudian beliau keluar mengimami sholat tanpa berwudu. Maka Imam Ahmad mengatakan ada hadis sharih sampai kepada kami. Maka Imam Ahmad mengatakan makna hadis ini adalah harus dengan syahwat. Kalau Nabi SAW sebagai suami hanya sekedar mencium Aisyah karena bentuk kasih sayang, kayak orang sekarang Indonesia misalnya istrinya cium tangan suaminya kalau suaminya mau kerja, atau sekedar mengecup keningnya karena rasa sayang dan kasihan, maka itu semua tidak ada sama sekali syahwatnya, tidak batal. Dan dalilnya jelas masalah ini. Kemudian ulama-ulama mulai merincikan. Di akhir hidup Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang merupakan guru sama murid, dan ini yang paling banyak perselisihan terjadi di antara keduanya. Karena Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah. Maka memang tidak terjadi perselisihan yang banyak di sini. Kemudian Imam Syafi'i tidak selisih banyak dengan Imam Malik karena Imam Malik gurunya. Dan Imam Syafi'i menyusun hukum atau kerangka fikir-fikirnya dari kitab Muwatta, karena buku yang pertama dibaca dihafal adalah kitab Muwatta. Dia dengar di Madinah ada ulama besar Malik namanya, dia datangi sama Imam Syafi'i. Imam Malik mau uji dia, begitu datang mau belajar, memang kitab apa yang kau sudah hafal? Kata Syafi'i, kitab Muwatta, kitab anda saya sudah hafal. Maka Imam Malik mengetes, betul-betul sudah dihafal semuanya, diterima dan menjadi murid, gitu kan. Tapi perselisihan terjadi akhirnya antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, karena Imam Ahmad juga belajar dari Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan muridnya, tapi pendapat yang benar sebenarnya bukan murid ya. Cuma Imam Ahmad pernah mengajak Yahya bin Ma'in, salah satu sahabatnya juga, hadir di halakannya Imam Syafi'i, dan apa dia katakan? Ini ulama jadikan tolak ukur. Dia mengatakan, ayo kita duduk ke orang Quraisy itu, karena Imam Syafi'i turunan Nabi SAW. Kita duduk ke orang Quraisy itu karena kita akan mengambil adab dan akhlaknya. Jadi dia hadir di sana untuk mengambil adab dan akhlak dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i pada saat melihat Imam Ahmad datang sering diskusi, berbicara, dan ditemukan ternyata Imam Ahmad ini bobot ilmu dalam hadisnya sangat tinggi. Kata Imam Syafi'i, hai Ahmad, kalau telah sampai kepadamu hadis Nabi SAW
yang bertolak belakang dengan pendapatku, maka sampaikanlah, karena kau lebih menguasai hadis dariku. Tapi kasus masalah perselisihan pendapat dalam masalah aulama sumun nisa bukan di saat itu, teman-teman sekalian. Berjalan waktu, Imam Syafi'i di akhir hidupnya pindah ke Mesir. Imam Ahmad tinggal di Irak. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah jazirah Arab, maka Irak itu ada di sini, di pojok sekali, sisi timurnya jazirah Arab. Afrika, Imam Malik, Imam Syafi'i di Mesir, Mesir itu di pojok, di sisi baratnya. Ini jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Maka perselisihan yang terjadi banyak di antara dua imam ini justru pada saat sudah terpisah tempat. Termasuk masalah ini. Dan Imam Ahmad tidak bisa menyampaikan pendapat hadis ini kepada Imam Syafi'i karena jauhnya jarak pada saat itu. Padahal Imam Syafi'i sudah minta untuk disampaikan. Berarti dengan mengetahui histori sebab daripada perselisihan, teman-teman, kita jadi tahu kenapa sebabnya. Jangan fanatik buta di sini. Jelas-jelas di sini pendapat jumhur ulama benar karena dalilnya, hadisnya ada. Dan kita tidak katakan Imam Syafi'i salah, keliru begitu saja, tidak. Tapi Imam Syafi'i berijtihad dan kita hormati itu. Tapi ingat, bagi seorang muslim yang berijtihad, seorang muslim yang menuntut ilmu, dia harus mendahulukan dalil daripada pendapat. Berarti pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad di sini yang mengemukakan hadis disentuh dengan syahwat baru batal, itu lebih harus didahulukan dengan tetap menghormati pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan tidak mengatakan Imam Syafi'i itu salah, enggak, itu ijtihad beliau. Tapi datang generasi setelahnya, seperti kita sekarang, teman-teman sekalian, kita bisa baca semua buku. Mazhab Syafi'i kita bisa baca, mazhabnya Abu Hanifah bisa kita baca, murid-muridnya banyak menyusun buku-buku tentang mereka, kita bisa baca dan kita bisa tahu. Dan kita bisa tahu akar perselisihan dari mana. Dan sekarang dalam mazhab Syafi'iyah pun, yang mengembangkan pendapat Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya sentuh itu batal, mereka mengecualikan di tempat tawaf. Kesentuh di tempat tawaf tidak batal. Cuma sayangnya memang ada beberapa negara yang tidak mempelajari ilmu-ilmu ini, atau tidak mempelajari poin-poin ini. Seperti kasus saya pernah tahun 89 di Kairo, belajar di Mesir. Waktu itu teman-teman sekalian, kalau kami mau belajar fikih, jadi kepala sekolahnya datang. Memang saya masih SMP waktu itu ya. Tapi dia bilang, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya sama sepupu saya angkat tangan. Siapa yang mazhab Maliki? Teman-teman dari Afrika angkat tangan. Siapa yang mazhab Abu Hanifah? Ya, teman-teman dari Turki, Eropa angkat tangan. Siapa yang mazhab Hanabila? Teman-teman dari Timur Tengah angkat tangan. Terus kami dipisah kelasnya. Yang mazhab Syafi'i ini gurunya, Abu Hanifah sana gurunya. Jadi saya waktu itu pelajari fikih Syafi'i, tidak pernah saya tahu Abu Hanifah bilang apa. Saya enggak, kecuali saya baca buku lagi. Tapi di kelas formal kita enggak pelajari. Jadi ngerucut ke situ. Nah, banyak teman-teman yang pulang dari Mesir ini membawa itu satu wajah, gitu kan? Dan akhirnya dianggap, oh yang lainnya sudah tidak benar ini. Karena dia tidak belajar itu memang. Setelah kami dapat beasiswa di Madinah, saya lihat guru-guru kalau masuk guru fikih. Saya lihat kok guru fikih cuma satu orang. Syekh ini datang dia lagi. Ternyata dia begitu datang teman-teman, dia datangkan misal hukum menjual anjing dalam Islam. Imam Syafi'i bilang gini, tidak boleh karena ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Abu Hanifah. Jadi satu orang ini merangkum 4 madhab. Ini 4 madhab, gitu kan? Dan tidak pernah kami temukan pendapat mengatakan karena harus pilih pendapat yang ini ya. Kan banyak orang bilang Timur Tengah fanatik dengan madhab Hanabilah, Imam Ahmad. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena kami alami sendiri. Bahkan saya bisa jamin teman-teman dari S1, S2, S3 semuanya mempelajari keempat madhab itu. Dan dalil-dalilnya semua dipaparkan. Serta di kelas pun dikatakan siapa yang dari teman-teman Afrika, Malikiyah. Kadang-kadang ulama fikih mengatakan ini loh madhab Malikiyah, ini buku kalian. Dalilnya itu harusnya diperhatikan di sini dan ini pendapat, jadi didiskusikan di kelas. Sehingga kita betul-betul mengetahui masalah itu. Ini tidak menyalahkan Kairo ya, tidak menyalahkan Mesir segala. Saya cuma cerita pengalaman yang saya miliki. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah,
Teman-teman yang mempelajari dari semua sisi ini, dia akan bisa mengetahui, oh ternyata kekeliruannya di poin ini, tanpa harus menjatuhkan ulama-ulama yang lainnya. Allahu alam. Jadi yang diingatkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah sikap seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin atau ulil amr, dan apa yang wajib kita harus lakukan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dari ketaatan kepada mereka. Allahu a'lam. Dan insya Allah nanti setelah selesai sholat ba'diyah isya, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, sesuai dengan tema. Dan saya lebih suka kalau tidak ada yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.